Sebuah perayaan bersejarah digelar di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Untuk pertama kalinya, misa khusus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Tahta Suci diselenggarakan di Basilika yang menjadi pusat gereja Katolik sedunia. Misa dipimpin oleh Sekretaris of State Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, didampingi 50 imam. Lebih dari 300 orang hadir. Mereka terdiri dari anggota Korps Diplomatik Negara Sahabat, Komunitas Katolik Indonesia di Roma, para biarawan, biarawati, serta peziarah. Dalam khotbahnya, Kardinal Parolin menyoroti pentingnya Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai itu, kata Parolin, sejalan dengan semangat Kristiani, kebaikan hati, solidaritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan. Parolin menyebut komunitas Katolik di Indonesia sungguh setia, tidak hanya pada gereja, tetapi juga pada tanah airnya. Ia juga mengingatkan kembali bagaimana Vatikan menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia sejak 1950, hanya 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Kardinal Parolin turut menyinggung kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 2024. Paus menurutnya sangat mengagumi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai contoh keberhasilan membangun harmoni antar agama. Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tahta Suci, Mikhail Trias Kuncaryono, menyampaikan rasa terima kasih. Vatikan adalah negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1947. Menurut Dubas Trias, pengakuan itu bukan hanya peristiwa diplomatik, tetapi juga simbol penghargaan yang menjadi dasar hubungan kedua negara, yang hingga kini terus dibangun atas saling menghormati dan dialog. Indonesia dan Vatikan sendiri memiliki banyak kesamaan pandangan dalam isu global, mulai dari perdamaian dunia, hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga isu lingkungan hidup. Keduanya juga konsisten mendorong dialog antar agama sebagai jalan membangun pemahaman lintas iman. Selama 75 tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Tahta Suci ditandai dengan kunjungan 3 paus ke Indonesia dan 4 presiden Indonesia ke Vatikan. Saat ini, ribuan biarawan dan biarawati Indonesia juga berkarya di Italia, mempererat ikatan spiritual kedua bangsa. Perayaan misa di Basilika Santo Petrus menutup rangkaian peringatan dengan doa. Harapannya, hubungan diplomatik Indonesia dan Tahta Suci terus berkembang, membawa berkat dan memberi manfaat nyata bagi perdamaian dunia.